silakan Bu. Di sini saya mau mewawancarai Bapak. Bisa saya minta waktu pian? Boleh, silakan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan nanti kepada Bapak ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Oke, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Oke Bu, ya saya jawab begini. Yang pertama ya langkah-langkah yang saya terlebih dahulu itu mengindikasikan kasus tersebut adakah nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip yang terlibat dalam suatu situasi tersebut. Misalnya ini ada nilai-nilai ya kebenarannya atau kasihannya jika situasinya dua hal yang sama benar-benar, maka itu adalah dilema seketika. Dan jika situasinya itu salah satunya bernilai salah, maka itu menunjukkan bahwa rujukan moral. Kita lanjut Pak ya. Oke. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Oke Bu, saya jawab. Itu suatu situasi demikian, maka selama ini dalam mengembalikan keputusan kasus yang sama-sama memiliki kepentingan yang benar-benar, kemudian untuk menanggapi hal tersebut, saya terlebih dahulu memusyawarahkan dengan rekan-rekan guru dan mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan hal tersebut. Kemudian tentunya saya akan lebih mendasarkan pengembalian keputusan tersebut berdasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan juga memikirkan dampak jangka pendek ataupun jangka panjang. Berarti yang pian ambil cara mengambil keputusannya tadi itu melihat jangka panjang jangka pendeknya ya Bapak ya. Terus itu secara bermusyawarah seperti ya, itu. Jadi harus ada maksudnya musyawarah dengan guru-guru sehingga keputusan itu dapat menimbulkan yang positif. Iya. Terima kasih Pak ya. Kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke Bu ya. Jadi yang saya lakukan yang selama ini adalah dengan melakukan analisis atau kasus, melihat siapa yang terlibat, kemudian nilai apa yang dapat bertentangan, data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah melalui suatu proses Bu. Berarti Bapak uji dulu ya salah benarnya seperti itu ya Pak? Jadi harus kita proses bagaimana kita teliti di mana kesalahan dan kebenarannya sehingga kita dapat mengambil keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami di sekolah? Begini Bu ya, saya lebih terdahulu memastikan bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan di dalam situasi tersebut dan mengandung dua hal yang sama-sama benar, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi dan kemudian lagi mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi dan sampai pada akhirnya saya dapat
memastikan bahwa kasus ini sudah diuji dengan paradigma benar. Paradigma yang benar Ya, ya. semuanya benar. Kita lanjut Pak ya. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami di sekolah? Begini Bu ya, untuk kasus dilema etika ini yang menjadi tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, di kemudian berpikir dengan mata dan jangan menuruti emosi, jangan terpengaruh oleh arahan orang lain dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Berarti Bapak di sini nanti mempertimbangkan dampaknya Pak ya. Ya, jadi melihat yang dampaknya, pengaruhnya lah di dalam suatu yang masalah yang harus diselesaikan itu. Biar di situ tidak ada emosi, jadi ya Pak Ya, ya, jadi pada saat pengambilan kita emosi keputusan sehingga dapat terselesaikan permasalahan itu sendiri. dengan baik ya. Masih ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah ada Bapak itu langsung menyelesaikan di hari itu juga atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk penyelesaian kasus tersebut, kita ini dapat membuat semacam suatu jadwal atau permasalahan yang ada yang terjadi pada hari itu, maka kita harus diselesaikan pada hari itu juga. Tapi masalah yang bisa diselesaikan pada hari itu pian anggap masalahnya tidak terlalu berat, mungkin seperti ya Pak ya. Begitu. Jadi permasalahan itu yang kita anggap apa yang dikatakan Ibu tadi tidak begitu berat sehingga kita dapat menyelesaikan, karena dalam ruang lingkup masalah itu dapat kita selesaikan Bu. Masalahnya kan satu-satunya permasalahan itu yang dapat menyelesaikan itu hanya kepala sekolah ya Bu. Iya, dan berdasarkan keputusan bersama ya. Berdasarkan keputusan bersama dari Dewan. Jadi, misalnya masalah itu berat Pak, apakah harus Bapak selesaikan pada saat itu juga atau Bapak mungkin ada waktu tertentu untuk menyelesaikan? Permasalahan yang kasusnya berat, namun kan itu tentunya memakan waktu juga dalam pemikiran kita. Dalam hal ini tidak bisa kita selesaikan bersama, tidak kita dapat selesaikan sendiri, namun kita harus musyawarah dengan Dewan Guru maupun dari masyarakat maupun dari kepala desa. Jadi semua itu dapat terselesaikan. Kalau kita memutuskan misalnya kasusnya sangat berat sekali, misalnya apa yang terjadi misalnya, nah maka haruslah kita bermusyawarah. Berarti membuat jadwal tertentu gitu ya Pak ya? Iya, dapat membuat jadwal, suatu jadwal. Jadi bisa dapat menyelesaikan. Masih ada 2 pertanyaan saja lagi ya Pak. Ya, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah ada seseorang yang bisa membantu? Yang dapat membantu dalam penyelesaian ini biasanya Bu ya. Biasanya kan arahan-arahan dari kepala sekolah itu biasanya dulu diselesaikan oleh Dewan Guru dulu. Kemudian setelah tidak selesai, sudah selesai atau tidak selesai, maka dibawa kepada kepala sekolah. Maka di situ akan dimusyawarahkan lagi bagaimana kasus yang terjadi. Nah, sehingga kita harus bermusyawarah juga Bu dalam hal itu. Berarti kesimpulannya ada Pak ya gitu yang mempermudah, yaitu rekan guru gitu ya, Pak ya. Rekan guru. Biasanya misal salah satu contoh ya Bu ya, misalnya gini, anak berkelahi misalnya. Nah ini kan jangan dibawa ke kepala sekolah dulu, diselesaikanlah dulu wali kelas masing-masing atau Dewan Guru lah menyelesaikan.
Nah setelah sudah atau tidak selesai, masih berat atau bagaimana, lalu langsung dibawa ke kepala sekolah. Nah setelah dibawa kepada kepala sekolah, dimusyawarahkan, tidak akan terselesaikan juga, maka kita panggillah kepada orang tua yang bersangkutan. Nah ini bagaimana kasusnya, bisakah kita anukan begini-begini. Nah begitu Bu ya. Terima kasih Pak ya. Ya. Banyak sekali pemaparan yang dapat saya terima dari Bapak. Nah, dari yang terakhir nih Pak, Ya. dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, nah, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil atau Bapak petik dalam pengalaman Bapak pada saat mengambil keputusan, terutama nih Pak, keputusan dilema etika? Oh baik Bu ya. Saya di sini akan menjawab untuk pertanyaan Ibu yang terakhir Bu ya. Ya. Mungkin begini, setiap pengambilan keputusan yang dilakukan hendaknya mempertimbangkan paradigma dan prosedur berpikir dalam dilema ATK yang selanjutnya. Dilakukan pengujian penggunaan langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu agar murid merasakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran atau yang sering kita sebut sekarang ini dengan merdeka belajar. Nah, jadi tidak ada artinya dalam hal paksaan. Jadi ada sesuatu yang bebas lah begitu maksudnya, boleh. Nah, jadi Yang penting nilai-nilai kebajikannya tidak hilang gitu ya, Pak ya. ya tetap Nah. tidak timbul daripada pribadi masing-masing. Berarti hal yang Bapak petik itu pada saat mengambil keputusan itu harus berpihak pada siswa gitu ya Pak ya. Ya. Karena sekolahan ini kan pendidikannya untuk memberikan kebahagiaan pada siswa seperti Ya. itu. Ya, Terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini kepada saya ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan Bapak terus bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya Pak sebagai CGP Angkatan 9 hari ini. Ya. Saya sangat berterima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu kepada saya untuk bisa mewawancarai Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, Ya. sama-sama. Pagi Pak. Oke, Bu. Maaf Pak, saya mengganggu waktu ya. Hari ini saya mau mewawancara Ian tentang kasus dilema etika dan rujukan moral Pak. Apa bisa kita mulai Pak? Ya. Adapun beberapa pertanyaan yang nanti saya sampaikan Pak ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sejauh ini yang kita bisa identifikasi kasus yang terjadi secara kasus, namun untuk menyimpulkan permasalahan tersebut, kita tetap harus duduk bersama di sekolah. Jadi kayaknya seperti itu selama ini. Jadi di situ kalau ada masalah atau kasus, Bapak itu mengumpulkan guru-guru Iya. dan sebagainya. Mengumpulkan guru, kemudian mendengarkan, duduk bersama permasalahan tersebut. Saya lanjut Pak ya. Iya. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang agak berat tanya. Sama-sama ya. Kita kan sekolah punya
guru-guru tenaga pendidik dari pendidikan. Nah, untuk dapat supaya keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan, nah kita biasanya duduk bersama, kemudian kita gali kasus karena berhubungan dengan siswa juga, karena angka baiknya siswa juga kadang-kadang kita libatkan untuk mengambil keputusan tersebut. Nah, untuk kepentingan yang sama, kasusnya sama-sama beratnya, memang harus punya pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Jadi kita harus melihat fakta-faktanya dulu. Untuk pertimbangan tersebut juga melihat apa istilahnya kondisi sekolah, sinkronisasi dengan peraturan sekolah. Nah, kemudian juga rasa keadilan dan juga mungkin rasa kasihan kepada faktor tersebut. Jadi supaya keputusan tersebut kondisinya tidak membuat rasa bersalah atau tidak ada kesalahan yang diminimalisir lah. Kalau gitu Pak ya, Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, kita melihat kasusnya dulu, melihat nilai-nilai kebajikannya dulu apa yang bertentangan dengan kasus yang ada. Kemudian setelah kita kaji, setelah kita sampaikan dengan fakta-fakta yang ada, lalu menemukan masalah tersebut, setelah itu baru kita ambil keputusan. Jadi dilihat dulu ya, fakta-fakta permasalahannya apa, setelah itu baru diambil keputusan. Terima kasih Pak, dilanjut lagi ya Pak ya. Oke. Masih ada beberapa pertanyaan. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif yaitu ya selalu membicarakan dengan semua komponen yang ada, yaitu terutama rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada, karena itu katanya kan semuanya harus didengarkan. Seperti itu yang paling efektif. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak hadapi? Tantangan yang paling berat sebenarnya itu adalah agar keputusan itu tidak mempertimbangkan, istilahnya tidak menimbulkan emosi di sana. Maksudnya emosi itu mempengaruhi keputusan yang ada, sehingga pertimbangan pun bisa lebih bagus dengan kepala istilahnya kita bisa berpikir dengan kepala dingin. Nah itu kadang-kadang itu sebenarnya karena kita manusia kan pasti punya emosi, kadang-kadang kayak seperti itu. Nah, kadang-kadang harus menahan emosi dulu supaya bisa memberikan istilahnya pertimbangan yang baik. Selanjutnya Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau untuk kasus-kasus yang ringan, istilahnya itu langsung aja bisa ditangani, ditegur atau bagaimana itu bisa. Tapi kalau misalkan kasusnya agak berat, itu kita perlu menjadwalkan. Pertama menjadwalkan koordinasi dengan gurunya dulu, kemudian juga kalau misalkan kaitannya siswa dengan orang tuanya, juga kita harus menjadwalkan dengan orang tuanya. Kita duduk bersama untuk menyelesaikannya. Selanjutnya Pak ya, mungkin masih ada 2 pertanyaan. Ya, okay. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus B5 Etika? Yang faktor pertama itu adalah lingkungan sekolah, guru-guru, tenaga pendidikan, jajaran sekolah itu jelas membantu. Kemudian juga kita sering juga koordinasi dengan pengawas, itu juga kita melibatkan supaya keputusan tersebut istilahnya bisa banyak pertimbangan sehingga dapat menghasilkan hasil yang baik seperti itu. Terima kasih Bapak. Amin. Selanjutnya Pak, satu lagi ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang B5 Etika tersebut? Ada beberapa hal yang dapat kita ambil petik ya, dari pengalaman-pengalaman yang ada. Sebaiknya keputusan tersebut dapat melihat nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang ada di lingkungan, baik itu di sekolah ataupun di masyarakat lingkungannya. Kemudian juga peraturan-peraturan yang ada dan mempertimbangkan keputusan itu berpihak kepada siswa. Karena memang dalam kurikulum Merdeka ini kan ditekankan harus berpihak kepada siswa seperti itu. Terima kasih banyak waktu Bapak hari ini buat saya Pak ya. Saya ini tadi lupa ya Pak nyampaikan bahwa saya adalah CGP Angkatan 9. Jadi ini tugas saya. Mudah-mudahan Bapak berkenan membantu saya terus ya Pak ya. Kalau ada tugas kita bantu terus Bu ya. Dan semoga sukses ya. Terima kasih banyak ya Pak ya.